Pernah nggak sih kita merasa stuck, seolah-olah ada tembok besar yang membatasi kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin sebuah ide yang luar biasa, hidup tanpa batas di dalam Kristus. Dan untuk itu, kita akan belajar langsung dari kisah hidup seseorang yang sungguh-sungguh inspiratif, yaitu Nick Vujicic. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ayat ini, Filipi 4 ayat 13, ini adalah jangkar dari semua yang akan kita bahas. Ini bukan cuma kutipan motivasi biasa loh. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang jadi sumber kekuatan untuk melewati rintangan apapun. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat kisah Nick Vujicic. Lalu, gimana keterbatasan bisa jadi kesaksian? Ketiga, menemukan hidup yang penuh tujuan. Keempat, menjadi saksi buat dunia. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya dalam pesan utama tentang hidup tanpa batas. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita kenalan lebih dalam dengan sosok luar biasa di balik pembahasan kita ini, Nick Vujicic. Coba deh kita bayangin, Nick Vujicic terlahir dengan kondisi fisik yang oleh dunia mungkin dianggap sebagai sebuah keterbatasan absolut, sama sekali tanpa lengan, tanpa kaki. Kalau dipikir secara logika manusia, ini kan sebuah rintangan yang kayaknya mustahil banget untuk diatasi. Tapi, yang luar biasa adalah bagaimana hidupnya justru membuktikan sebaliknya. Nick menunjukkan ke seluruh dunia bahwa hidupnya itu nggak didefinisikan oleh apa yang dia nggak punya, tapi oleh kekuatan yang dia temukan dalam imannya kepada Kristus. Keren banget kan? Nah, kisah Nick ini membawa kita ke pelajaran pertama yang sangat powerful. Mengubah apa yang terlihat seperti keterbatasan menjadi sebuah kesaksian. Ini ide yang bisa mengubah total cara kita memandang kelemahan kita sendiri. Dan disinilah letak kuncinya. Nick sebetulnya bisa aja menghabiskan hidupnya dengan mengeluh, dengan marah. Tapi dia membuat sebuah pilihan yang sadar. Dia memilih untuk mengubah kondisinya menjadi sebuah panggung untuk tujuan yang jauh lebih besar. Menginspirasi dan membagikan kasih Tuhan ke seluruh dunia. Pilihan yang Nick ambil ini ternyata sangat sejalan dengan prinsip rohani yang dalam banget ini. Ayat ini bilang, kalau kuasa Tuhan itu justru jadi sempurna di dalam kelemahan kita. Jadi ini bukan tentang menjadi kuat dengan usaha kita sendiri, tapi tentang mengizinkan kekuatan Tuhan bekerja justru lewat kerapuhan kita. Jadi poin utamanya adalah ini, ada kuasa di dalam kelemahan. Tuhan itu nggak terhalang oleh keterbatasan-keterbatasan kita. Sebaliknya, Ia malah memakainya untuk menunjukkan betapa besarnya kuasanya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yang nyambung banget sama poin pertama tadi, hidup penuh tujuan. Saat kita bisa melihat kelemahan sebagai kekuatan, kita jadi bisa melihat tujuan Tuhan di dalamnya. Nick itu teguh banget sama keyakinan ini. Setiap manusia, tanpa terkecuali, diciptakan dengan sebuah tujuan ilahi. Pesan ini tuh universal dan kuat banget. Nggak peduli siapa kita, dari mana asal kita, atau gimana pun kondisi kita, hidup kita itu punya makna. Keyakinan ini bukan asal-asalan loh. Lihat deh janji di Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sendiri yang bilang kalau Dia punya rancangan yang penuh damai sejahtera dan harapan buat kita. Ini jaminan bahwa hidup kita itu bukan sebuah kebetulan. Jadi poin krusialnya di sini adalah pengharapan dalam rencana Tuhan. Saat kita berhenti fokus pada masalah-masalah kita dan mulai fokus pada rencananya, nah, disitulah pengharapan dan keberanian yang sejati itu muncul. Ini membawa kita ke pelajaran ketiga, menjadi saksi bagi dunia. Bagian ini adalah tentang gimana iman kita bisa punya dampak nyata ke orang-orang di sekitar kita. Hidup Nick Vujicic itu jadi contoh yang hidup. Dia nggak cuma hidup untuk dirinya sendiri. Dia secara aktif pakai setiap kesempatan yang ada untuk menyebarkan harapan, mendorong orang lain supaya nggak menyerah, dan tentu saja membagikan kasih Kristus. Dan ini adalah gambaran yang sempurna dari perintah di Matius 5 ayat 16. Iman kita itu bukan sesuatu yang disimpan sendiri dan disembunyikan. Sebaliknya, iman kita harus bersinar lewat perbuatan kita supaya orang lain bisa lihat dan akhirnya memuliakan Tuhan. Pelajaran ketiganya jelas banget, kesaksian melalui perbuatan. Ujung-ujungnya, cara kita menjalani hidup setiap hari itulah kesaksian yang paling kuat dan paling jujur buat dunia yang sedang melihat kita. Sekarang kita sampai di puncaknya. Mari kita rangkum semua ini menjadi satu pesan utama yang kuat. Pesan hidup tanpa batas. Nah, ini klarifikasi yang penting banget ya. Hidup tanpa batas itu bukan berarti hidup yang mulus, tanpa masalah sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah hidup yang berani menghadapi tantangan apapun. Karena kita nggak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi bersandar 100% pada Tuhan. Jadi, bisa kita ringkas dalam 3 langkah praktis ini. 1.
mengandalkan Tuhan dalam segala hal. 2. Secara sadar memilih untuk jadi terang dimanapun kita berada. Dan 3. Memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Simple, tapi sangat mendalam. Pembahasan kita hari ini membawa kita pada satu pertanyaan pribadi yang mendalam. Setelah mendengar kisah Nick dan semua prinsip tadi, pertanyaannya adalah, gimana kita akan mulai melihat keterbatasan kita sendiri? Apakah masih sebagai tembok penghalang, atau kita mau mulai melihatnya sebagai sebuah kesempatan? Kesempatan terbesar bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara nyata dalam hidup kita. Yuk kita renungkan ini.